Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Maulana Pangestu yang bertugas sebagai moderator dalam kesempatan pembahasan materi tentang teori manajemen dakwah yang melandasi media massa, mata kuliah pengantar manajemen. Adapun anggota dari kelompok yang pertama yaitu ada Arini Aulia Putri, Elsa Oktaviani, Faris Amar, dan saya sendiri. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu langsung saja masuk ke dalam pembahasan pertama yang akan dibawakan oleh saudari Arini. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Aulia Putri. Di sini saya ingin membahas pendahuluan terlebih dahulu sebelum membahas mengenai teori manajemen dakwah mendasari lembaga media. Kegiatan dakwah kian semarak ditandai dengan tingginya respon sejumlah media. Dalam perkembangannya, media mampu melakukan konstruksi sosial masyarakat dalam membentuk opini publik terhadap realitas di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, mengukur positif dan negatifnya media terhadap perilaku masyarakat perlu kajian akademik sehingga memiliki kualifikasi keilmiahan. Tentu baik dan buruk, dampak media sangat tergantung dari perspektif yang digunakan. Sementara dampak dari transformasi informasi ini lebih pada arah keterbukaan sehingga menimbulkan perubahan drastis terhadap perilaku masyarakat. Perubahan mencolok dapat dilihat jelas berdasarkan aspek perilaku keagamaan yang disampingkan dengan aspek lainnya. Namun di sisi lain, media justru dipercaya memberikan kontribusi positif terhadap perilaku sosial masyarakat, termasuk bidang keagamaan. Hal ini jelas terlihat dari beragamnya acara keagamaan yang disajikan melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik, yang menyajikan informasi di daerah maupun isu nasional. Di antara kontribusi media adalah terbangunnya sikap kritis masyarakat akibat keterbukaan informasi. Dapat kita rasakan bersama juga, semakin membaiknya kegiatan dakwah ini yang ditandai dengan tingginya respon sejumlah media, kegiatan dakwah diorientasikan untuk transformasi personal dan kolektif umat ke arah yang lebih baik. Baiklah, terima kasih kepada saudara Arini yang telah membawakan pembahasan pertama tentang mengenai pendahuluan, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Maulana Pangestu, salah satu anggota dari kelompok 3 yang membahas tentang teori manajemen dakwah yang melandasi media massa. Di sini saya akan sedikit melanjutkan pembahasan dari yang sebelumnya telah dibahas oleh saudari Arini Aulia Putri. Seperti yang kita ketahui, dakwah merupakan salah satu bentuk perjuangan umat Islam pada masa kenabian, sahabat, dan sampai sekarang maupun masa yang akan datang, yang mana dakwah ini sendiri hendaknya disertai dengan strategi yang mana para pakar dakwah telah memberikan rumusan, pendapat, serta argumennya masing-masing yang berbeda mengenai dakwah ini. Salah satunya sebagaimana yang diutarakan oleh Syekh Muhammad Yahya Hussein dalam kitabnya yang berjudul Ad-Dakwah ila al-Islah, yang mengatakan bahwa dakwah adalah upaya untuk memotivasi orang agar berbuat baik dan mengikuti jalan petunjuk atau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tujuan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi dakwah sering dipakai sebagai upaya untuk memberikan solusi Islam terhadap berbagai masalah dalam kehidupan. Untuk itu dakwah harus dikemas dengan cara yang menarik dan tampil secara aktual, faktual, dan kontekstual, di mana aktual itu berarti dapat memecahkan masalah-masalah yang kekinian dan hangat di tengah isu masyarakat. Faktual berarti konkret dan nyata, sedangkan kontekstual sendiri dalam arti itu sebagai relevan dan menyangkut problema yang sedang dihadapi
diharapkan seorang dai tersebut mampu untuk memahami serta menyampaikan materi kepada objek dakwah yang sedang dihadapinya, dengan harapan dakwahnya itu dapat diterima dan dipahami oleh para objeknya atau masyarakat luas. Mungkin sekian pembahasan dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Elsa Oktaviani, salah satu dari anggota kelompok 3. Kepada saudari Elsa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Oktaviani. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Bagas Maulana. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai teori dakwah. Teori dakwah dikembangkan oleh para pakar ilmu dakwah ke dalam beberapa teori. Yang pertama yaitu teori citra dai. Teori citra dai biasa dikenal dengan istilah kredibilitas sumber atau source credibility theory, atau biasa dikenal dengan istilah citra dai. Adapun dasar dari teori citra dai yaitu didasarkan pada citra sekaligus sebagai kredibilitas yang banyak mempengaruhi sasaran dakwah. Semakin bagus citra seorang dai, maka semakin baik juga penerimaan mad'u terhadap materi dakwah yang disampaikannya. Dan yang kedua yaitu ada teori medan dakwah. Teori medan dakwah telah diperkenalkan oleh Abdul Ahmad. Dikatakan bahwa teori ini berkaitan dengan konteks sosial yang dijadikan sebagai medan dakwah. Lalu teori ini menggambarkan bahwa struktur sosial mad'u pada saat pelaksanaan dakwah berlangsung terjadi dalam waktu yang bersamaan, walaupun pada konteks yang berbeda dalam satu wilayah kegiatan. Dan yang ketiga yaitu ada teori tahapan dakwah. Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut dikenal dengan tahap takwin, lalu tahap tadhim, dan juga tahap taudi. Dari ketiga tahap tersebut menunjukkan bahwa dakwah melakukan atau dilaksanakan melalui 3 tahapan dengan penekanan yang berbeda-beda, dan bahkan tahapan-tahapan ini berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Faris Ahmad. Perkenalkan, nama saya Faris Ahmad Mujafar. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Elsa Oktaviani. Langsung saja. Jadi ide komunikasi dalam berdakwah itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya media percetakan, dan ada juga yang namanya media cetak. Contohnya yaitu surat kabar, majalah, koran, poster, flyer, dan sebagainya.
hiburan yang murah bagi masyarakat, bagi rakyat, maka pendakwah harus mampu memahami kondisi terdakwanya yang juga sebagai pemirsa televisi yang tidak luput dari memiliki kejenuhan dan tekanan atau stres. Yang kelima, ada efek emosional terhadap media. Nah, ini salah satu yang paling digandrungi masa saat ini adalah internet. Di era globalisasi ini, penyampaian pesan yang diproduksi oleh internet sudah menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak dan tidak ditawar-tawar lagi. Nah, cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya kesimpulan akan diberikan oleh saudari Aleni. Terima kasih. Kesimpulan dari pembahasan adalah dakwah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia, terutama dalam menyiarkan suatu ajaran dalam masyarakat. Ajaran yang baik tidak mustahil akan hilang apabila tidak didakwahkan, dan sebaliknya, ajaran yang sesat dapat tersiar dan membudaya dalam masyarakat jika didakwahkan secara berkesinambungan. Dengan aktivitas dakwah yang berkesinambungan, maka akan mendorong kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ya, itulah tadi hasil dari diskusi dan pemaparan materi dari kelompok 3 tentang teori manajemen dakwah yang melandasi media massa. Terima kasih kepada seluruh anggota yang telah memaparkan materi-materi dan pembahasannya. Mungkin sekian pembahasan dari kelompok